Oke, kita lanjut ya. Itu tadi adalah lagu pujian. Nanti yang menjadi theme song kita di Mupel kita yang akan datang di bulan Mei ini. Jadi teman-teman, sebelum kita memulai masuk ke topik bahan PA kita mau berdoa. Kita satukan hati kita. Mungkin sebelumnya saya meminta maaf jika bahasa Karo, bahasa Indonesia saya tercampur-campur. Jadi mohon maaf ya teman-teman. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas berkat-Mu pada kami semua pada malam ini. Kau memberkati kami semua anak permata-Mu yang bergabung di Zoom meeting ini Tuhan. Karena sebentar lagi kami akan memulai sermon bahan PA kami untuk 2 minggu ke depan. Kiranya Tuhan di dalam kami membahas tema menelaah Alkitab yang akan kami lakukan. Kau memberkati kami, Engkau yang menjauhkan segala kendala yang ingin mengacaukan pikiran kami dan hati kami. Kau juga yang memberkati pendeta kami Tuhan yang menjadi pemateri kami pada hari ini. Engkau yang memberikan dia kebijaksanaan, kepintaran dalam memberikan materi kepada kami. Kiranya Tuhan kau memberkati kami semua, dalam namamu kami berserah. Amin. Ya, jadi teman-teman kita mau masuk di bahan pertama. Itu adalah di buku PA kita itu di halaman 64 nantinya. Untuk bahan PA tanggal 3 sampai 9 Mei. Di sini sebagai judul besar ialah Musyawarah Pelayanan MUPEL ke-23 Permata GBKP dalam kurung muat bagin ikut serta hadir berpartisipasi dalam evaluasi, memberikan ide program ke depan dan siap memilih dan dipilih menjadi pengurus. Di sini nas kita diambil dari Yeremia 1 ayat 4 sampai 10. Di sini mungkin teman-teman untuk bahan PA pertama saya saja yang membacakan Alkitab. Mungkin nanti untuk materi yang kedua kita boleh bergantian ya. Nanti teman-teman boleh siap-siap siapa yang ingin membacakan ayat Alkitab boleh di raise hand dari sekarang. Jadi eh, isinya Yeremia 1 ayat 4 sampai 10. Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus. Haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku, Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa, atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Demikianlah bahan ayat Alkitab kita. Tema kita hari ini adalah Tuhan mengutus kita. Jadi, untuk masuk ke dalam materi, kami serahkan kepada pendeta untuk melanjutkan menyampaikan materi kita hari ini. Tadi sudah dibaca teman kita dari Yeremia. Yang pertama teman-teman, kami mengulas makna arti kata utus dan mengutus. Lanjut, arti utus mengutus itu menyuruh orang ataupun seseorang pergi ke. Di sana ada kata suruh, mengirimkan orang sebagai wakil. Makna utamanya melibatkan pendelegasian wewenang ataupun penyampaian pesan melalui orang lain. Ya, ini arti utus mengutus.
Jadi sinonim atau persamaan mengutus, mengirimkan, menyuruh, menugaskan delegasi ataupun utus. Sesuai dengan tema kita, Tuhan mengutus. Lalu yang kedua, kami juga melihat arti kata utus mengutus dalam Alkitab. Kata utus itu dalam bahasa Ibrani di Perjanjian Lama juga sudah mulai dituliskan. Bagaimana Allah begitu banyak mengutus nabi-nabi, raja-raja untuk boleh memimpin bangsa Israel. Syalak yang berarti mengirim, menyuruh, melepaskan, mengulurkan. Nah, ini nanti boleh kamu baca di rumah dari beberapa nas Alkitab yang di situ tertulis kata utus ataupun mengutus. Shilak yang berarti melepas, mengizinkan pergi, mengutus. Utusan sama dengan dikirim, duta ataupun wakil. Jadi teman-teman, pemanggilan dan pengutusan dilakukan Allah untuk kepentingan umatnya, untuk kepentingan dunia dan bangsa lain ketika itu, ya. Jadi bukan hanya melulu Allah itu berotoritas untuk boleh memanggil dan mengutus, tapi dia melihat siapa yang dia utus, untuk kepentingan siapa, dan kadang-kadang panggilan pengutusan itu ada peristiwa yang bersifat rahasia. Bagaimana ketika Allah panggil utus Musa, Allah panggil utus Nabi Yesaya, dan pada saat ini kita mau belajar tentang Nabi Yeremia yang diutus Allah. Lanjut. Teman-teman, Yeremia dipanggil dan diutus dari Yeremia 1 ayat 4 sampai 10. Nah, ini ada 3 poin penting di sana yang menjadi inti benang merah dari pemanggilan dan pengutusan Allah kepada Yeremia. Di ayat 4 sampai 5 teman-teman, situ menegaskan bahwa Allah memanggil, dia mengenal Yeremia, dia menguduskan Yeremia, dan menetapkan Yeremia menjadi nabi bahkan sebelum ia lahir. Ya, jadi di sini menyatakan bahwa Allah sudah mengenal Yeremia sejak dalam kandungan ibunya. Di ayat 4 dan ayat 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Tuhan melayakkan Yeremia sehingga dia bisa menjadi nabi ataupun pemimpin. Sejak dalam kandungan, Tuhan sudah mempersiapkan Yeremia untuk menjadi pemimpin. Di ayat 6 teman-teman, meskipun Yeremia merasa muda dan tidak mampu, ya, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda. Ini kata-kata Yeremia ketika dipanggil Tuhan. Tuhan Allah, dia seperti ya ambil alasan ya kan, ataupun mencoba mencari-cari kekurangannya. Nah, dia merasa masih muda dan tidak punya kemampuan. Bahkan aku nggak pandai berbicara. Depan orang aja aku berbicara mau gir-gir bagai kira-kira. Gitu ya. Nah, kata kuncinya teman-teman, ada kerendahan hati, merasa nggak mampu, merasa masih muda, di situ Tuhan bekerja. Nah, jadi ketika kita merasa dipanggil dan siap diutus Tuhan, sifat kerendahan hati seperti Yeremia ini penting gitu. Ala Karih, ketika ada pemilihan baik di Runggun Klasis Pusat kan, aku mesti payona, aku mesti layakna. Aku kan sudah banyak mengenal ataupun sudah banyak makan asam garam di permata ini kan gitu, langsung ada kesombongan. Nah, tapi Yeremia menunjukkan bagaimana karakter ya, walaupun dari sejak lahir Tuhan sudah siapkan, tapi dia katakan Tuhan aku nggak mampu gitu. Tetapi Tuhan berjanji di ayat 7 sampai ayat 10, dia berjanji menyertai dan memperlengkapi Yeremia sehingga dia mampu memimpin bangsa Israel. Tuhan berkata, jangan katakan aku masih muda. Jangan takut kepada mereka di ayat 8, sebab aku menyertai engkau. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya, menjamah mulutnya. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku menaruh perkataanku di dalam mulutmu. Artinya apa yang diucapkan Yeremia, apa yang dilakukan Yeremia, itu adalah perpanjangan tangan Tuhan.
Jadi inilah proses pemanggilan dan pengutusan Yeremia yang menjadi bahan kita. Tema utama Nats, ketaatan merespon panggilan Tuhan, melepaskan rasa takut dan bersandar penuh pada penyertaan Tuhan. Lanjut. Nah, jadi teman-teman ini juga menjadi respon kita, aplikasi yang kami tuliskan dari perikop kita Nats dalam PA kita, kita dipanggil untuk berani menjawab panggilan Tuhan. Kita dipanggil melayaninya meskipun merasa tidak layak dan percaya bahwa Tuhan yang mengutus akan menyertai sampai akhir. Dan ada pertanyaan untuk refleksi atau perenungan pribadi lepas pribadi. Pernahkah kamu menganggap dirimu itu telah diutus oleh Allah untuk tujuannya? Apakah kamu memandang diri sebagai orang yang diutus ke dalam kehidupan sehari-hari? Atau kamu hanya menggunakan bahasa pengutusan untuk kesempatan khusus seperti pergi dan perjalanan misi, ya? Perbedaan apa yang mungkin terjadi dalam hidupmu jika Anda benar-benar percaya bahwa Tuhan telah mengutus ke tempat, dalam hubungan, dalam lembaga-lembaga yang mengisi hidupmu? Ini ketika kita sudah mengetahui, mengingat kembali, berefleksi dari pemanggilan Yeremia, di situ juga kita posisikan diri kita menjadi Yeremia yang dipanggil dan diutus oleh Tuhan. Lanjut. Nah, teman-teman, kita mau melihat bagaimana di sini ini Nuh milenial. Boleh kamu putar, Dek? Disuruh Tuhan Bagaimana bikin dia kapal, ya taat dan udah, patuh. gue ambil kayu dari hutan, bro. Orang bilang gue gila, tapi gue lebih takut Tuhan daripada omongan mereka. Ada yang percaya sama gue dibilang halu lah, gila lah, ngimpi lah. Udahlah, biarin aja, gue percaya Tuhan bilang apa. Hari gue diketawain, katanya mana mungkin hujan, bro. Santai, ntar juga lihat sendiri. Sumpah guys, semua hewan datang sendiri. Kayak dapat undangan VIP, bro. Langit mulai gelap, bro. Ini udah bukan mendung estetik, tapi tanda serius. Air udah naik, kaki mulai kerendem. Yang kemarin ngetawain, halo apa kabar kak? Sandal udah ngapung belum? Oh, yang buka pintu Tuhan, yang nutup juga Tuhan. Serius, merinding bro gue. Dan tuh kita harus taat dulu, baru ngerti maksud Tuhan tuh apa. Percaya deh sama gue. Dunia boleh ngetawain lo, tapi kalau lo taat sama Tuhan, lo tetap selamat bro. Lo gak selalu ngerti rencana Tuhan, tapi ternyata ketaatan itu nyelamatin semuanya. Gini, masalah apapun yang lo hadapin saat ini, coba lo denger baik-baik suara Tuhan di hati lo. Gue yakin, kalau lo berusaha denger suara Tuhan, lo bakalan aman dari apapun. Oke, teman-teman, ini Nuh milenial ya, Nuh masa kini, bagaimana dia taat dan patuh kepada panggilan Tuhan. Dia mencoba dengar suara Tuhan, dia patuh kepada suara Tuhan, dan boleh itu kita refleksikan bagaimana Tuhan panggil kita dengan berbagai cara, kan gitu. Nuh dipanggil Tuhan dan diutus Tuhan untuk menunjukkan bahwa Tuhan tetap menyertai orang-orang yang setia, orang-orang yang patuh. Tetapi orang yang tidak setia, orang yang tidak patuh terhadap panggilan Tuhan, apa yang terjadi? Air bah yang naik, orang yang tidak patuh tidak selamat, tapi orang yang patuh dan setia akan selamat. Jadi teman-teman, jadi pelayan Tuhan itu tidak mudah. Yang pertama dituliskan selalu siap untuk setiap pelayanan. Yang kedua, tanggung jawabnya itu bukan hanya pelayanan, tapi ada pekerjaan usaha pun ada. Yang masih dalam menempuh pendidikan, keluarga, dan pacar. Kalau ada pacar kan gitu. Bukan hanya tanggung jawab pelayanan nih ketika kamu sudah awaken, iakan. Ketika kamu siap menjadi pelayan Tuhan. Yang ketiga, perilaku penampilannya dan katanya diperhatikan orang. Ini luar biasanya menjadi pelayan kan gitu kan. Semuanya diperhatikan. Bukan hanya tutur kata, bukan hanya perbuatan, bahkan
Penampilan juga diperhatikan. Iya, dibagang lah pemetunggung. Jadi pemimpin, role model, lalu banci bagah. Jadi pengurus permata, kan gitu kan. Apapun diperhatikan. Yang keempat, dituntut mampu berkomunikasi, dituntut untuk mampu membagi waktu dan selalu memperhatikan. Luar biasa kan? Mampu berkomunikasi, jadi public figure ketika di halayak ramai dia mengucapkan sesuatu megah siakap jadi permatenda gitu. Gua apa sibuk nah, selalu siap membagi waktu dan selalu memperhatikan. Kan tidak mudah menjadi pelayan. Lanjut. Nah, pelayan juga dengan berbagai emosi ini ada pada permata ataupun pada kita. Nah, Inside Out ini kalau ada kamu lihat filmnya itu ya, udah keluar di bioskop atau udah yang kamu tonton ya kan, seorang remaja yang umur 11 tahun pindah rumah, kehidupan yang baru, habitat yang baru, masuk semua ke dalam pikirannya. Dia menjadi marah, dia menjadi sedih, nah, dia merasa jijik, ya, dia juga merasa senang, dia merasa takut. Nah, pelayan dengan berbagai emosi ini menjadi karakter bahwa ini ada dalam diri seorang pelayan. Bahwa pelayan itu tidak sempurna, kan gitu. Yang sudah dikuduskan Tuhan tadi, yang sudah dipilih Tuhan, ia pelabu sempurna dengan berbagai emosi. Kadang marah dia, kadang dia takut, kadang dia suka cita, kadang dia sedih, itu semua menghampiri dia. Inilah karakter kamu dan aku yang menjadi seorang pelayan. Lanjut. Nah, panggilan menjadi pelayan Tuhan, panggilan pelayanan yang penting, luar biasa, hebat, menyenangkan. Namun juga menjadi pelayan Tuhan itu melelahkan, ya, kadang stres, frustasi. Nah, jadi disinilah seorang pelayan Tuhan itu butuh kapasitas mental yang baik. Kalau dari awal dia sudah mengimani, dia sudah merefleksikan bahwa Tuhan yang panggil, bukan karena aku mau gagah-gagahan, bukan karena hebatku aku dipakai Tuhan. Tetapi Tuhan yang panggil, Tuhan yang kuduskan, Tuhan yang perlengkapi, Tuhan yang pelihara, Tuhan yang berkati. Nah, mental juga pasti akan baik-baik saja di tengah pelayan yang tidak baik-baik saja. Itu ketika menjadi pelayan Tuhan, mengaminkan panggilan Tuhan. Lanjut. Kolose 3 ayat 23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi ketika kita sudah diposisikan dalam satu pelayanan, penuhi panggilanmu dengan sungguh-sungguh. Ya, satu kesempatan yang baik ketika kita diposisikan Tuhan dalam satu kepengurusan dalam bidang-bidang apapun, penuhi panggilanmu dengan sungguh-sungguh. Karena itu dilakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Lanjut. Nah, ini juga boleh kamu putar videonya, Dek. Tidak ada seorang pun yang terlahir sempurna. I know it's how you gotta just be strong. And it's a fight just to keep it together. I know you're thinking that you're too far gone, but hope is never lost. Hope is never lost. Hold on, don't let go. Oh, hold on, don't let go. Just take one step closer. Put one foot in front, the other. You'll get. Seorang pun yang terlahir dari sejak lahir sempurna, kan gitu. Kamu hanya butuh tempat di mana kekuranganmu diterima. Karena kita semua rapuh, maka
terus belajar menjadi utuh, membuat orang lain menjadi utuh dengan keberadaan kita. Teman-teman, ini salah satu gambaran bahwa ketika kita siap menjadi pelayan, kamu itu nggak sempurna, tapi siap disempurnakan oleh Tuhan, dipakai Tuhan. Kamu hanya butuh tempat di mana kekurangan itu diterima. Karena pelayanan itu kolektif kolegial, yang artinya sama-sama, kolektif bersama-sama, bukan sendiri-sendiri. Nah, ketika kita merasa bahwa kekurangan kita sudah diterima, terus belajar menjadi utuh, disitulah kita bisa enjoy melakukan pelayanan. Lanjut. Kerjakan bagian kita sebaik mungkin. Karena tidak semua part harus tahu dan jago. Tetapi pastikan di bagian yang kita kuasai, berikan yang terbaik. Ya, jadi aku teringat teman-teman, kalau Moria nyanyi gitu kan, Moria nyanyi sama-sama tim ini kan, misalnya dia naik bus mau berangkat healing misalnya gitu kan. Nah, karaoke kan gitu kan, ada satu lagu ketika refnya itu bisa gangkrin sorana kan itu bagian yang part pertama la 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 la, la, karena nggak tahu liriknya, bagian part kedua nggak tahu liriknya da 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 katanya, tapi di bagian ref megang mana kan gitu kan. Kerjakan bagian kita sebaik mungkin, tidak semua part harus tahu dan jago, tetapi pastikan di bagian yang kamu kuasai berikan yang terbaik. Amin. Nah, gitu. Ketika di bagian yang kita kuasai sudah dipercayakan pada kita berikan yang terbaik. Labu Krina kamu jago, harus jago. Di bagian berikan yang terbaik. Kerjakan bagian kita sebaik mungkin. Lanjut. Nah, teman-teman, God doesn't call the qualified, He qualified the call. Tuhan tidak memanggil orang yang berkualitas di mata dunia, tetapi Tuhan memperlengkapi orang yang Dia panggil. Luar biasa Tuhan itu. Nah, kalau gambar ini menganalogikan bagaimana yang di tengah itu yang paling sengsara lah gitu kan, lama tunggung bagilah, lama di rumah daging nasi tikpe. Tetapi Tuhan perlengkapi orang yang Dia panggil. Dia tidak melihat gagahnya, luar biasanya berkata-kata, tapi Tuhan perlengkapi orang yang Dia panggil. Lanjut. Mari setia dalam tugas pelayanan bagi Tuhan. Katakan aku siap menjawab panggilannya. Aku siap diutus oleh Tuhan. Sehubungan dengan Mupel Permata GBKP teman-teman yang ke-23 di tanggal 22 sampai 24 menceritakan konsep pemilihan dan pengutusan. Itu bagaimana Yeremia tadi boleh kita sama-sama pelajari. Lalu berperan menyukseskan Mupel ke-23 Permata. Bagaimana caranya teman-teman? Ikut serta hadir, kamu sudah mendaftar dalam bagian ya, ataupun yang mewakili. Berpartisipasi dalam evaluasi nantinya di Mupel. Memberikan ide program ke depan dan siap memilih dan dipilih menjadi pengurus dan mendoakan setiap pengurus yang akan kami pilih. Lanjut. Inilah bagian kita teman-teman dalam tugas pelayanannya. Kalau tadi sudah diputar di awal, kami memang sediakan juga tadi ini apanya lagunya, tapi nggak usah lagi diputar. Inilah menjadi bahan pertama kita teman-teman. Tuhan mengutus kita, mari kita sukseskan Mupel ke-23 Permata GBKP. Tuhan memberkati. Ya. Ya, amin, Pendeta. Jadi, sudah selesai materi pertama, teman-teman. Yang ingin bertanya mengenai tema materi kita pada hari ini, yang pertama boleh di raise hand dan dituliskan pertanyaannya di chat Zoom kita. Langsung ada satu pendeta. Jadi pertanyaannya dari Bang Aditya Nataplawi, GPKP Rungkun Pasar apa?
Di sini pertanyaannya, apa visi pelayanan yang diberikan Allah kepada Yeremia? Itu yang menjadi pertanyaan pertama pendeta. Mungkin langsung dijawab saja pendeta. Oke, baik. Jadi kalau kita membaca di Perjanjian Lama, seperti kami katakan tadi, banyak nabi-nabi yang dipilih Tuhan, diutus Tuhan untuk boleh menyuarakan suara kenabian supaya bangsa Israel bertobat, kan gitu. Bagaimana Israel harus dibuang ke tanah Babel karena dia menduakan Tuhan, lana ia tekman Tuhan, ya, dia melakukan kekerasan, dia melakukan intimidasi, karena perbahanan sila bagi ukur Tuhan laku kena. Makanya salah satu visi Tuhan bagi Nabi Yeremia dan juga nabi yang lain ketika dipanggil Tuhan, bagaimana dia menyuarakan supaya Israel, umat Tuhan itu bertobat. Dan ini ulihina kesalahannya, gitu kan. Jadi kalau kita refleksikan bagaimana visi Tuhan ini kepada Yeremia, dan bagaimana visi Tuhan kepada Permata GBKP yang siap diutus nih kan, dipanggil dan diutus sejalanan dengan Mupel ini. Di situ bagaimana seorang Permata ataupun pengurus pusat nantinya Klasis Runggun yang kita pilih nanti kalau P3RT nggak berubah 15 pengurus pusat kan gitu. Di sini untuk mengabarkan kabar baik keselamatan daripada Tuhan melalui program-program yang boleh disiapkan oleh peserta MUPEL untuk dibawa 4 tahun ke depan. Jadi kita percaya Tuhan pakai pengurus pusat, pengurus klasis Runggun melalui program yang ada, ya kan, amin pelane bagi bangsa Israel marenda supaya bangsa Israel ini bertobat lana ia nama berhala genduaring lebih asasye. Kan gitu. Bagaimana permata-permata ini ya olah kita ndau ras Tuhan. Itulah yang menjadi visi pengurus ini nanti yang ketika dia mau siap dipakai oleh Tuhan. Itu mungkin bisa kami jawab untuk pertanyaan Adinata. Ini permata yang setia mengikuti Zoom, sermon dan sebagainya kan gitu. Puji Tuhan. Oke, baik. Kembalikan kepada Revinka. Ya, Ya, Ujar pendeta untuk penjelasan dulu. Bang Aditya pun dari GBKP Rungkun Pasar 6 Medan sudah merasa cukup atas jawaban dulu pendeta. Jadi masih ada teman-teman yang mau bertanya? Boleh di raise hand, boleh langsung juga diketik di kolom chat. Mungkin sembari menunggu pendeta, ini pertanyaan dari saya sendiri pendeta. Jadi silakan. langsung saja saya bacakan ya. Ini pertanyaannya, bagaimana pendeta cara melepaskan keraguan atau ketakutan dalam melaksanakan suatu program dalam kepengurusan? Karena ketakutan atau keraguan itu lebih tepatnya datang karena masih baru mencoba ikut dalam kepengurusan gitu pendeta. Mungkin arahan yang bisa pendeta sampaikan, bagaimana cara menanggulanginya atau cara supaya bisa memperubah sifat tersebut seperti itu pendeta. Oke, baik. Jadi kalau kita belajar dari Nabi Yeremia, kan gitu, dia pun merasa enggak layak, kan gitu kan, Dek? Dia merasa enggak bisa ketika Tuhan panggil dia. Bahkan dia merasa bahwa berbicara saja aku nggak pandai katanya gitu kan. Konon lagi untuk mengajak bangsa Israel bertobat gitulah kira-kira. Kayak yang kariku pesaman bangsa Israel ya Athena kan gitu kan. Ngugir-gir yang kukatakan nggak tahu apapun. Nah, gimana aku berhadapan dengan bangsa Israel yang tegar tengkuk. Karena ia bagikan kata Tuhan kan betul-betul dilema sama si Yeremia ini. Tetapi di situ Tuhan meneguhkan dia. Jangan katakan kamu masih muda. Olah katakan kamu ngasup. Sebab aku akan
menyertai engkau, katanya di ayat 8. Sejak dalam kandungan penggoku tandai kam, goku kuduskan, kan gitu. Ku sertai kam, ku arak-arak kam, dan Tuhan mengulurkan tangannya menjamah mulut Yeremia sehingga Yeremia mampu berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, ini satu bagaimana peneguhan yang bisa sama kita permata, sama Andu khususnya, ya kan? Di situ ketika Tuhan yang udah beracara, ketika Tuhan yang udah ambil kendali, ketika Tuhan yang sudah bilang lakukan, dungkrina lumuhuli. Itu dia. Lalu yang kedua, refleksinya sama pengurus permata, kami juga khususnya, kan gitu. Memang wajar ketika kita masih baru, empung sina, dan itu caranya kedekatan kita kepada senioran. Demisioner nih ngene, lo main-main. Demisioner, makanya di Permata ini yang lebih aku rasa luar biasa ikatan emosional dibandingkan dengan pengurus pusat lainnya, baik itu Moria, baik itu Mambre dan yang lainnya. Bagaimana hubungan pengurus dengan demisioner itu sangat akrab. Sampai sekarang terbina sekali. Ini ya kan? Nah, disitulah kita perlu penungkunan. Perlu belajar. Ibaslasi teh penungkunan kita. Gitu dia. Nah, jadi penungkunan ini bukan sebenarnya menyatakan bahwa kita nggak tahu. Tetapi kita menghormati orang yang sudah lebih dahulu di bagian kita. Bagian iya. Maka ada konsep, singgo si susun. Ya, ada program, ada konsep, ya kan, supaya udah semakin matang itu, eksekusi pun udahnya mantap, udahnya bagus. Tapi di kuni kamar penungkunan lebih, ya, ijirah mantap, nah iya, gitu dia. Nah, kurasa itu dua konsep yang boleh kami tuliskan deh. Bagaimana Yeremia yang sudah percaya bahwa Tuhan pasti berkati dia, sertai dia dalam dia melakukan tugasnya. Bagaimana juga dalam kehidupan kita, ya, selain Tuhan yang berkati, belajar juga kita kepada demisioner yang lebih dulu menjadi pengurus, pasti mantap apa yang sudah kita siapkan program itu deh, kita eksekusi dengan baik. Emia, Revinka, bujur. Ya, bujur malah pendeta atas arahandu mungkin itu akan menjadi tentu pendorong motivasi ke depannya aku secara pribadi untuk kepengurusan kami lebih iklasis. Terlebih untuk aku pribadi, gelahna mampu semakin berani bagai lanai mundur, lanai terlalu ragu dan takut untuk memberikan apa yang ingin kusampaikan bagai ya. Masih ada ternyata pendeta di eh, dalam chat kita. Di sini menurut pendapat kakak sendiri, bagaimana seseorang yang sudah dilantik sebagai pengurus Permata Runggun, tetapi dia sendiri menjalankannya secara bersungut-sungut. Jadi, Enda, aku menjawab sependeta mungkin selewat tambah hidup. Silakan, Ya, silakan. jadi bahasa mungkin campur-campur ya Bang, mohon maaf lebih. Jadi jenda menurutku pribadi uga tentang pengurus permata si ketika dilantik dia bisa tapi saat menjalankan secara bersungut-sungut menurutku pribadi memang itulah kalau kita tidak siap menjadi pengurus, tidak tahu menjalankan tugas, pasti akan bersungut-sungut di dalam hati dalam menjalankannya. Banlah pesi etah ndai, bikilah kita tahu tentang program ini. Tetapi karena di dalam hati sudah ada keraguan dan sudah ada mungkin tanggapan dari teman-teman pengurus yang lain, duluan kita merasa mundur dan merasa emosi, jenuh menjalankan program gitu. Jadi menurut pribadi itu pasti pasti akan ada kita nampak di runggun kita masing-masing mungkin ini terlebih di kami atau aku pribadi selama pernah menjadi pengurus di runggun karena di waktu runggun aku menjabat menjadi bidang konsolidasi. Nah, waktu naik ke permata klasis bidangku menjadi bidang pembinaan. Tapi ku ingat aku waktu bidang konsolidasi waktu Basrunggun
Ternyata aku adalah orang yang bersungut-sungut selama aku menjalankan program. Sampai aku pernah mundur dan tidak mau ikut lagi di tahun depan, nah periode selanjutnya. Nah, aku memilih mundur dengan alasan pendidikan ningku. Padahal nyatanya aku bersungut-sungut menambah tegun menjalankan programku selama aku permata runggun karena aku lah beloh bes konsolidasi lah aku beloh jadi ingin teman-teman berkonsultasi ingin teman-teman untuk menanyakan data bagaimana aku beloh ningku da alasanku lah aku tertataku data ningku lah banku selalu lihat data kain ini na pengurus umum bangku bagai laki aku beloh untuk permata konsol endai bagai bidang konsol tapi kue kan sangat aku lantik bagai jadi bersungut-sungut aku ternyata waktu aku naik ke permata klasis bidang pembinaan J kepeken bakatku bagai memang walaupun ndai bas awal sungguh man pendeta keraguan ningku aku ragu ketika orang kari berkomentar di belakang bagai aku overthinking. Kakak andai pe rende majin ngesorana ni nakare. Kakak andai pe milih lagu sita bas kita mendendan ngencani na bage. Bas bidang pembinaan me ikut bas KPK segala macam ikut mengambil bagian. Jadi si awalnya menjadi keraguanku bage. Jadi salah sada menurutku hal yang memang pasti akan kita jumpai di pengurus runggun bage. Jadi tanggapanku mungkin untuk kita teman-teman Permata semua, Adi memang untuk menjalankan suatu program bersungut-sungut nggak apa-apa di dalam hati saja. Jangan kita upayakan itu kita jangan dah kalau kita nembah. Adi pas kita jalankan program bias bantah saja. Adi memang ada tes turikan ya cukup langsung ke atas. Bagi ertoto gelahna ulah kita si tambahan dalamkan program ulah sempat kari bas kita sesama permata runggun mungkin pengurus dalat kari belas belas ta program-program du saja program-programku saja nih kakak kari ba nanti nambah bersungut-sungut dai begitu ya mungkin secara pribadi arah aku Bang Aditya mungkin baci jelaskan du tambahan na pendeta. Ih, nggoku kel bandu bagelah. Nggoku. Lah naik kurang lah elit. Ya kan? Artinya yang pertama ketika kita juga siap untuk boleh menerima pelayanan, kita lihat juga porsi kita, di part yang mana talenta kita kan gitu. Pelayanan enda meriah dalam kencang makanya meriah siakap bagi ia. Kalau terpaksa dipaksakan amin peban ngekaridung tapi dalam hati itu nggak bisa dibohongi bagai jadi sesuai dengan talenta minat ya banci ngesi turikan banci ngesi katakan aku bagin sih makanya bagin yang kami dai di part yang nggak semua kita bisa nggak semua kita sama talenta kita tapi di bagian kita yang memang bisa kita empatkan empatkan dalam arti berikan dengan sungguh-sungguh gitu dia jadi Amin bagi Kia, bagi kata Aditya Dai, udah dilantik, kan gitu. Tapi sebenarnya ada juganya reposisi di dalam, sebagai bahasa rapat rutin, memang ngecakapan sih. Kalau kari melimber ke langat tahu daikan KIP kan gitu. Tapi saya sebenarnya tanya karahan, sebagai gelar tapi kolektif kolegial yang bersama-samanya kalau ada program. Oke, jadi dua dua poin ini kami rasa penting. Yang pertama, ya kan, tak perlunya ada reposisi di dalam, nggak masalah gitu. Atau ada teman yang lebih bisa di situ. Yang kedua, ya kan, amin pela bidang dukel di kunir penungkunun kita mau belajar sama-sama naikin saya pe kuakap banci kang bagilah siapa yang pelo dali si penting kita menganggap bahwa yang kita lakukan itu bukan untuk menyenangkan orang lain dalam arti supaya kita mendapatkan kemuliaan Tuhan lah ipujikan kalah lah olah bagai tapi kita lakukan itu memang semata-mata untuk Tuhan bagi ya adilah bagai sungut-sungut kan kita latih kan siakap kaya guna si krina teta sudah habis waktu kan gitu habis lagi pemikiran, saya harus berkorban dalam hal dana. Ya kan gitu. Kalau waktu saya pemetah lo dale, muka keri bagilah. Tapi gak ada yang sia-sia bagi Tuhan. Lalap si gelem meriah siakap.
Itu kami rasa deh, ya lang si Bandung Dai si katakan dia nggak pas. Itu pengalaman pribadi bagai, ya, Ya, ujur pendeta atas tambahan dulu. Dengar pertanyaan pendeta. Izenda Nina dari Kak Daniela Teresia. Calon pendeta, kira-kira apa hal yang bisa dilakukan untuk kami anak-anak pengurus biar bisa juga sesama pengurus punya emosional yang stabil dan bisa berpikir positif terhadap sesama kami juga. Bujur pendeta, Nina, ya, coba jawab dulu pendeta. ya. Tadi ada slide yang kami tampilkan, ya kan, seseorang itu punya emosi yang lain-lain. Lape, lengape sada jam banci berubah kan gitu kan. Ada amarah, ada rasa takut, ya kan, ada rasa sedih, ada juga gembira. Oke, ada juga merasa eh, menjijikkan bagi tempat uga ningen ya, lebay bagilah. Nah, itu semua lumrah pelayanan dengan berbagai emosi itu bisa masuk. Apalagi permata itu ini umur-umur yang gampang, ya kan? Gampang labil, gampang labil. Nggak sadar jam banci berubah gitu. Banci sendah tangis, sadar jam kemudian go je kerina akrab, mau ketawa, ya kan? Banci sanga rapat rutin nih tuduh-tuduhan Kencasye ngoka ras minum kopi itu yang diperlukan itu wajar gitu dia banyak emosi yang berbeda-beda kampe kita pe labu katakan kam kita pe kerina tubuh pelain-lain bagai kita punya latar belakang keluarga yang berbeda kita dibesarkan oleh orang tua yang berbeda kita juga dalam lingkungan yang berbeda itu yang membentuk karakter ndu makanya wajar emosi pelain-lain tetapi bagi kota Kendai yang ada slide di dalam kekurangan ya orang lain bisa merasakan kelebihan dari kekurangan kita Ugandai jadi satu contoh hewan ataupun binatang ini yang berduri-duri ini landaklah ningen Miwage sejak lahir dia sudah nggak perfect dia nggak sempurna dia banyak kekurangannya tetapi di situ ketika temannya boleh menerima dia apa yang disiapkannya tadi dumpel-dumpel semua dicucukinya kan gitu kan bagi kaya handai kapas ningen lang kertas ningen lang apa tadi cucukinya mau banci kamu dakep banci ya bersama-sama di tengah kekurangannya membuat orang lain menjadi eh, terlalu kena dengan keberadaan kita nah ada yang sempurna nah bagi-bagian kita rukur positif kita ngenen teman ta sesama pengurus deh isen nungkunca gelarna bagai-bagai kita rukur makanya merias yakap positif. Dia kurang, aku juga kurang. Ada kelebihanku, dia juga ada kelebihannya. Gitu dia. Semaka lah si katakan sada bulan aku mengundurkan diri saja ya, Ninta. Meriah kasih yakap. Masuk lagi tahun kedua, ngomong ya aku mundur saja, Ninta kami bagi 4 tahun pengurus, bas klasis 3 tahun, bas runggun 2 tahun. Entah 3 kali kamu mengatakan aku mundur saja, bagi. Tetapi jeng ukur nu, gitu kan? Itu dia. Itu yang bisa kami jawab deh. Ya, bujur pendeta. Ya, dan dari pertanyaan dari Kakak Daniela Teresia, mungkin sudah bisa terjawabkan Kak pertanyaan itu kan untuk pendeta? Ya, jadi melala ke pendeta lid dengar Kak. Iya, Egia jam tanggo jam siwah. Sadang Iya, baan tayo bagi secara pribadi memang jikang setuhuna dia di penungkunan. baca. Aci, ya, teman-teman, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin Baci kali jawab kami melalui kolom chat. Jadi kita mau lanjut ke materi kedua, bagian daya gelah ulah minta melawan sakaridung sermon Iya, untuk berisi warisi senda. Enda memang menarik ke pendeta makan atau sungkun-sungkun kerina kami anak permaten dan enda harap maklumlah kam. iya. Ngom cocok, makanya bagi
laporan panitia mupel malah kamu kita daftar kan gitu. Iya. Calon-calon juga ini banyak yang bermunculan, klasis-klasis pengorbanan. Ya, tanda kutip koalisi, Iya. kumpul-kumpul, itu positif juga gitu kan. Iya. Bukan hanya negatif yang kita lihat. Mencoba untuk paket-paket itulah kompetisi. Tapi kompetisi dalam Tuhan tidak untuk menjatuhkan pesaing kita kan gitulah kira-kira itu menarik itu ini tadi katanya diskusi selain metode diskusi yang cocok untuk PA kita tema untuk minggu ini untuk memiliki kerinduan hati dalam pelayanan apa kira-kira sebenarnya untuk PA kita tanggal 39 ini pure kita bercerita tentang mupel itu saja pun sudah mantap ini gitu ya kan artinya diskusinya nggak usah kali mentok kepada nats untuk persiapan mupel gitu kan. Bukannya sebenarnya di sini kita mau bicara ini paket siapa ini cocok dengan siapa ini apa bukan kayak gitu gitu kan tapi program apa ya yang cocok untuk 4 tahun permata 4 tahun ke depan. Nah, luah-luah si bagai baba nu sanga mupel nggo cakapkan du bas pea enda mergakel gitu dia mergakel gitu jadi masih banyak yang belum dilakukan permata dalam 4 tahun ini misalnya kan gitu apa kira-kira lagi untuk majukan permata itu kamu cakapkan saja brainstorming kamu dalam PA Andu mantap selain diskusi gitu ya oke deh itu boleh kami lihat ada kolom chat ngom kami jawab bagilah ya. Iya, pendeta. Mungkin selepe baca dengar Kang si jawab pertanyaan-pertanyaannya. Tak seri dengar kari ras materi kedua. Dan juga kidabes teman-teman pemlala yang memberi jawaban juga. Mungkinlah pada si bacakan. Lanjut saja kita ke materi berikutnya. Kita mau masuk di bahan PA kedua.